Itu Pak, mengenai pertokoan Siliwangi kemarin kan cuma tercapai 14 Pak. Ya, ya betul Om Deden, itu juga salah satu yang capaian PAD kami di 2022 tidak tercapai dan selisihnya cukup jauh. Dimana awal kami merencanakan pertokoan itu habis masa sewa awal, kita kan sepakat tadinya mau rencana dibangun, Ya. tapi itu saya putuskan tidak jadi, kita perpanjang dan itu pun atas sebagian meminta untuk diperpanjang aja Pak. Kita putuskan waktu itu 20 tahun masa perpanjangan. Setelah pertokoan itu dites uji kelayakannya oleh dinas terkait, dalam hal ini KPU-an, tes laboratorium dan lain sebagainya. Kalau ada kerusakan kecil, ya itu kan wajib kita perbaiki bersama-sama. Dari prediksi kami memperpanjang sewa toko 20 tahun itu, prediksi kami akan mendapatkan 140 miliar. Dengan skema pembayaran 2 tahap. Tahap pertama 2022, tahap kedua 2023. Yang hari ini masih berlangsung. Nah, di luar ekspektasi kami, ya ada keinginan jangan 20 tahun. Ya. Tapi 10 tahun aja. Ya oke, deal 10 tahun. Dan berdasarkan besaran sewa itu diatur dalam perda. Termasuk salah satu dalam perda kalau lantai 2 itu kan ada penambahan. Nah ada keberatan yang timur, ya kita berikan keberatan. Sehingga dari asumsi pendapatan yang sekian-sekian dari 140 menjadi 70 hanya 10 tahun. Dari 70 turun lagi bisa perkiraan saya hanya 56 karena tadi minta keringanan-keringanan termasuk ada di sektor di timur maupun barat. Ini kami tidak melanjutkan sewa 4 toko. Ujung utara timur, ujung utara barat, ujung selatan barat, ujung selatan timur. Kalau misalkan toko perapatan sama Golden itu tidak akan kami sewakan karena kami rencana membangun untuk fasilitas umum. Oh, ya. Nah di tengah yang ada pohon itu kami akan 2 toko tidak saya sewakan untuk membangun akses fasilitas ke Langlang Buana. Apabila Langlang Buana itu nanti akan kita jadikan sebagai bagian daripada yang tidak terpisahkan dengan Siliwangi. Siliwangi Langlang Buana menyatu loh. Di Langlang Buana bisa untuk parkiran dan juga untuk dibangun pertokoan lagi atau toko-toko kios UMKM yang menghadap langsung jalan Langlang Buana. Pagajahan dulu. Di sebelah selatan di depan terbit itu namanya jalan apa tuh? Dewi Sartika. Dewi Sartika itu. Bukan. Sudirman. Ya. Itu Nah, dalam perjalanan yang sudah kami targetkan 20 tahun sebelum ada pengesahan APBD, ya ternyata dengan 10 tahun dan dengan beberapa kesepakatan keringanan karena situasi kondisi di 2022 hanya tercapai 14 dari asumsi 56. Oh 56. Tapi yang dipasangkan 75 Om Dede. Ya. Dan 75 ke itu aja kan udah beda. Nah disitulah barangkali akhirnya kami bertanggung jawab untuk terjadi karena yang sehingga terjadinya tunda bayar ini. Belum lagi targetan yang tidak tercapai, ya dari pajak bebatuan, galian C dan lain sebagainya. Berarti target 56 ya Pak ya dari sewa. Setelah kami putuskan 10 tahun dengan beberapa yang fasilitas dispensasi yang kami berikan, perkiraan saya dan 4 toko timur, 4 toko itu yang tidak perpanjang, mungkin hanya 56 maksimal. Ya. Nah di situ juga Sudah masuk 14 berarti di 2023 tahun ini sisanya masuk ya Pak ya. Nanti untuk penataannya dianggarkan dari situ Pak. Untuk penataannya yang sudah mungkin kemarin kan saking kita kan uji publik.
Ya sudah terviralkan itu kan bagus ya. Itu perlu anggaran 15. Saya turunkan menjadi 13, turunkan dari 10, turunkan dari 7. Sekarang mohon maaf, dengan adanya tunda bayar ini hanya 3,5 M. Untuk penataan. Saya akan penataannya untuk paling tidak trotoarnya dulu, tidak untuk bagian atas. Tapi saya akan betulkan, misalnya merapikan genteng-genteng yang pecah, risplang, kayu-kayu, atap pertokoan itu yang rusak. Itu menjadi tanggung jawab Pemda. Jadi ya cita-cita boleh, tapi kita pun harus sabar karena kemampuan yang belum mungkin ya sabar. Tapi usia bangunan sudah di itu ya Pak? Kalau dari sisi teknis bangunan itu sudah kita tes layak 20 tahun, apalagi untuk 10 tahun. Dan kami menunggu Mondo Restu barangkali ada investasi yang mau berinvestasi untuk penataan yang Langlang Buananya, yang bawahnya. Ya, yang bawah. Kalau Telkom kan? Telkom enggak. Enggak ya. Oke. Boleh, lewat.